tentang Kewadha. Apa yang tidak diketahui Brahma. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika, Sang Bhargava sedang menetap di Nalanda, di kebun mangga Pawarika. Dan perumah tangga Kewadha datang menemui Sang Bhargava, bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian ia berkata, "Bhargava, Nalanda ini kaya, makmur, ramai dan dipenuhi dengan orang yang berkeyakinan terhadap Sang Bhargava. Baik sekali jika Sang Bhargava mengutus beberapa bikhu untuk melakukan pertunjukan kesaktian dan keajaiban. Dengan demikian, Nalanda akan lebih berkeyakinan terhadap Bhargava." Sang Bhargava menjawab, "Kewadha, itu bukanlah cara aku mengajarkan dhamma kepada para bikhu dengan mengatakan, 'Pergilah para bikhu dan perlihatkanlah kesaktian dan keajaiban demi umat awam berjubah putih.'" Untuk kedua kalinya Kewadha berkata, "Bhargava, aku tidak akan memaksa, namun aku tetap mengatakan, Nalanda ini kaya, makmur, akan lebih berkeyakinan terhadap Bhargava." Dan Sang Bhargava menjawab seperti sebelumnya. Ketika Kewadha mengulangi permohonannya untuk ketiga kalinya, Sang Bhargava berkata, "Kewadha, ada 3 jenis kesaktian yang kenyataan setelah mencapainya dengan pandangan terangku sendiri. Apakah 3 itu? Kesaktian kekuatan batin, kesaktian telepati, kesaktian pengajaran." Apakah kesaktian kekuatan batin? Di sini Kewadha, seorang bikhu, memperlihatkan berbagai kesaktian dalam berbagai cara. Dari satu ia menjadi banyak, dari banyak ia menjadi satu. Seperti Sutta 2 paragraf 87. Dan ia dengan tubuhnya pergi hingga ke alam Brahma. Dan seseorang yang memiliki keyakinan dan percaya akan melihatnya melakukan hal-hal ini. Ia memberitahukan hal ini kepada orang lain yang skeptis dan tidak percaya, dengan mengatakan, "Sungguh indah, sungguh menakjubkan, kesaktian dan keterampilan dari petapa itu." Dan orang itu akan berkata, "Tuan, ada sesuatu yang disebut jimat Gandhara. Dengan itu, bikhu tersebut menjadi banyak. Bagaimana menurutmu, Kewadha? Tidak mungkinkah seorang skeptis mengatakan hal itu kepada seorang yang percaya?" Mungkin saja, Bhargava. Dan itulah sebabnya, Kewadha, melihat bahaya dari kesaktian demikian, aku tidak menyukai, menolak dan mencelaknya. Dan apakah kesaktian telepati? Di sini seorang bikhu membaca pikiran makhluk-makhluk lain, pikiran orang lain, membaca kondisi pikiran mereka, pemikiran dan pertimbangan mereka, dan mengatakan, "Pikiranmu seperti ini, kecenderunganmu seperti ini, hatimu seperti ini." Dan seseorang yang berkeyakinan dan percaya akan melihatnya melakukan hal-hal ini. Ia memberitahukan hal ini kepada orang lain yang skeptis dan tidak percaya, dengan mengatakan, "Sungguh indah, sungguh menakjubkan, kesaktian dan keterampilan dari petapa ini." Dan orang itu akan berkata, "Tuan, ada sesuatu yang disebut jimat manika. Dengan itu, bikhu tersebut dapat membaca pikiran orang lain." Dan itulah sebabnya Kewadha, melihat bahaya dari kesaktian demikian, aku dan mencelanya. Dan apakah kesaktian pengajaran? Di sini Kewadha, seorang bikhu, memberikan pengajaran sebagai berikut. Perhatikan seperti ini, jangan perhatikan seperti itu. Arahkan pikiranmu seperti ini, bukan seperti itu. Lepaskan itu, capai ini, dan pertahankan ini. Itu Kewadha disebut kesaktian pengajaran. Dan lagi Kewadha, seorang Tathagata telah muncul di dunia ini, seorang arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, memiliki kebijaksanaan dan perilaku yang sempurna,
telah sempurna menempuh sang jalan, pengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakkan yang tiada bandingnya, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan dan yang suci. Beliau, setelah mencapainya dengan pengetahuannya sendiri, menyatakan dunia ini dengan para dewa, Mara dan Brahma, para raja dan umat manusia. Beliau membabarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir, dalam makna dan kata, dan menunjukkan kehidupan suci yang sempurna dan murni sepenuhnya. Seorang siswa pergi meninggalkan keduniawian dan mempraktikkan moralitas. Sutta 2, paragraf 41-63. Ia menjaga pintu-pintu indrianya dan mencapai 4 jhana. Sutta 2, paragraf 64-82. Ia mencapai berbagai pandangan terang. Sutta 2, paragraf 83-84. Ia menembus 4 kebenaran mulia, sang jalan dan lenyapnya kekotoran-kekotoran. Sutta 2, paragraf 85-97. Dan ia mengetahui, tidak ada lagi yang lebih jauh di sini. Itu Kewadha disebut kesaktian pengajaran. Dan aku, Kewadha, telah mengalami ketiga kesaktian ini dengan pengetahuan superku sendiri. Suatu ketika, Kewadha, dalam kumpulan para biku ini, suatu pikiran melintas dalam benak seorang biku. Aku ingin tahu di manakah 4 unsur utama, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, lenyap tanpa sisa. Dan biku itu mencapai konsentrasi pikiran hingga mampu memunculkan jalan menuju alam dewa di hadapannya. Kemudian, setelah sampai di alam dewa 4 raja dewa, ia bertanya kepada para dewa di sana, "Teman-teman, di manakah 4 unsur utama? Tanah, air, api, angin lenyap tanpa sisa?" Mendengar pertanyaan ini, para dewa dari alam 4 raja dewa berkata kepadanya, "Biku, kami tidak mengetahui di mana 4 unsur utama itu lenyap tanpa sisa. Tetapi 4 raja dewa lebih mulia dan lebih bijaksana daripada kami. Mungkin mereka tahu di mana 4 unsur utama lenyap." Maka biku itu mendatangi 4 raja dewa dan mengajukan pertanyaan yang sama. Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak tahu, tetapi 33 dewa mungkin mengetahui." Maka biku itu mendatangi 33 dewa yang menjawab, "Kami tidak tahu, tetapi Sakha, Raja Pradewa mungkin mengetahui." Sakha, Raja Pradewa berkata, "Dewa Yama mungkin mengetahui." Dewa Yama berkata, "Suyama, putra para dewa mungkin mengetahui." Suyama berkata, "Para dewa Tusita mungkin mengetahui." Para dewa Tusita berkata, "Sang Tusita putra para dewa mungkin mengetahui." Sang Tusita berkata, "Para dewa Nimanarati mungkin mengetahui." Para dewa Nimanarati berkata, "Sunimita putra para dewa mungkin mengetahui." Sunimita berkata, "Para dewa Parinimita Wasawati mungkin mengetahui." Para dewa Parinimita Wasawati berkata, "Wasawati putra para dewa mungkin mengetahui." Wasawati berkata, "Para dewa pengikut Brahma mungkin mengetahui." Kemudian biku itu dengan mengerahkan konsentrasinya memunculkan jalan menuju ke alam Brahma di hadapannya. Ia pergi ke alam dewa para pengikut Brahma dan bertanya kepada mereka. Mereka berkata, "Kami tidak tahu, tapi ada Brahma, Brahma Agung, Sang Penakluk yang tidak tertaklukkan, Maha Melihat, Maha Sakti, Raja, Sang Pencipta, Penguasa, Pengambil Keputusan dan Pemberi Perintah, Ayah dari semua yang ada dan yang akan ada. Ia lebih mulia dan lebih bijaksana daripada kami. Ia pasti mengetahui di mana 4 unsur utama lenyap tanpa sisa." Dan di manakah teman Brahma Agung itu berada sekarang? Biku, kami tidak tahu kapan, bagaimana dan di mana Brahma akan muncul. Tetapi ketika tandanya terlihat,
ketika cahaya muncul dan sinarnya memancar, maka Brahma akan muncul. Tanda demikian menandakan bahwa ia akan muncul. Dan tidak lama kemudian, Sang Brahma Agung muncul, dan bikhu itu mendatanginya dan berkata, "Teman, di manakah 4 unsur utama, tanah, air, api, angin lenyap tanpa sisa?" Brahma Agung menjawab, "Bikhu, aku adalah Brahma, Brahma Agung, Sang Penakluk, yang tidak tertaklukkan, Maha Melihat, Maha Sakti, Raja, Sang Pencipta, Penguasa, Pengambil keputusan dan pemberi perintah, Ayah dari semua yang ada dan yang akan ada." Untuk kedua kalinya bikhu itu berkata, "Teman, aku tidak menanyakan apakah engkau Brahma, Brahma Agung. Aku menanyakan kepadamu di manakah 4 unsur utama lenyap tanpa sisa." Dan untuk kedua kalinya Sang Brahma Agung menjawab seperti sebelumnya. Dan untuk ketiga kalinya bikhu itu berkata, "Teman, aku tidak menanyakan itu kepadamu. Aku menanyakan di manakah 4 unsur utama, tanah, air, api, angin lenyap tanpa sisa." Kemudian Kewadha, Sang Brahma Agung mengangkat bikhu tersebut dan membawanya ke pinggir dan berkata, "Bikhu, para dewa ini percaya bahwa tidak ada apapun yang tidak terlihat oleh Brahma, tidak ada yang tidak diketahui olehnya, tidak ada yang tidak disadarinya. Itulah sebabnya aku tidak berbicara di depan mereka. Tetapi, bikhu, aku tidak tahu di mana 4 unsur itu lenyap tanpa sisa. Dan karena itu, bikhu, engkau telah salah bertindak, engkau telah keliru bertindak dengan melampaui Sang Bhagawa, dan pergi mencari jawaban atas pertanyaan ini di tempat lain. Sekarang, bikhu, pergilah kepada Sang Bhagawa dan ajukan pertanyaanmu kepada beliau, dan apapun jawaban yang beliau berikan, terimalah." Maka bikhu itu, secepat seorang kuat merentangkan atau melipat tangannya, lenyap dari alam Brahma dan muncul di hadapanku. Ia bersujud di hadapanku, kemudian duduk di satu sisi dan berkata, "Bhagawa, di manakah 4 unsur utama, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin lenyap tanpa sisa?" Aku menjawab, "Bikhu, suatu ketika para pedagang yang melakukan perjalanan laut, ketika mereka berlayar di lautan, membawa di kapal mereka seekor burung yang dapat melihat daratan. Ketika mereka tidak dapat melihat daratan, mereka akan melepaskan burung itu. Burung itu terbang ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara. Ia terbang ke atas dan ke arah-arah antara 2 arah di kompas. Jika burung itu melihat daratan di arah manapun, ia akan terbang ke sana. Tetapi, jika ia tidak melihat daratan, ia akan kembali ke kapal. Demikianlah bikhu, engkau telah pergi hingga ke alam Brahma untuk mencari jawaban atas pertanyaanmu dan tidak menemukannya, dan sekarang engkau kembali kepadaku. Tetapi bikhu, engkau seharusnya tidak bertanya dengan cara ini, di manakah 4 unsur utama, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin lenyap tanpa sisa. Melainkan, beginilah seharusnya pertanyaan itu diajukan. Di manakah tanah, api, air, dan angin tidak menemukan landasannya? Di manakah yang panjang dan pendek, kecil dan besar, berpenampilan baik dan berpenampilan buruk? Di manakah nama dan bentuk dihancurkan seluruhnya? Dan jawabannya adalah, di mana kesadaran adalah tanpa gambaran, tidak terbatas, maha cemerlang. Di sanalah tanah, air, api, dan angin tidak menemukan landasan. Di sanalah yang panjang dan pendek, kecil dan besar, berpenampilan baik dan berpenampilan buruk. Di sana, nama dan bentuk dihancurkan seluruhnya. Dengan lenyapnya kesadaran, semua ini dihancurkan. Demikianlah Sang Bhagawa berkata, dan perumah tangga Kewadha,
senang dan gembira mendengar kata-kata beliau.